Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu Gus Dur pernah bilang bahwa salam itu bisa diganti selamat pagi, selamat sore, selamat siang dalam pengertian salam yang kebudayaan, bukan salam dalam ritual peribadatan. Karena salam dalam ritual peribadatan itu sesuatu yang sudah qot'i dan mahdhuh kalau dalam bahasa fikihnya. Maka apapun bentuknya ritual itu tidak bisa diganti, tapi kebudayaan bisa diubah. Makanya ketika Gus Dur bisa mengatakan bahwa salam bisa diganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau digabungkan itu kira-kira kok jadinya begini. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seperti itu. Nah itu sama artinya sebetulnya gitu. Dan ini bentuk akulturasi itu ya seperti itu. Jadi baik yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Pak Dr. Untung, terima kasih malam hari ini hadir membersamai kita. Gitu. Kali ini kita akan membahas satu tema, tapi sebelum saya menjelaskan tema ini, kami mohon dengan hormat Bapak Indrajit untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Pak Indrajit. Beliau ini adalah seorang pakar geopolitik ya, yang sangat luar biasa, analisanya tajam, pemikirannya mendalam, dan informasinya akurat. Ini adalah Pak Indrajit gitu. Jadi tema kita malam hari ini adalah menjadi pemenang bukan penakluk. Tadi sudah disebutkan bahwa pemenang itu bisa merujuk pada dua hal. Yang pertama ketika kita puasa, mengendalikan nafsu, bertempur dalam diri kita masing-masing untuk mengalahkan hawa nafsu. Sehingga setelah sebulan puasa penuh kita menjalankan ibadah Ramadan, masuk hari raya Idul Fitri disebut dengan hari kemenangan. Jadi hari kemenangan untuk kembali kita fitrah. Tetapi itu bukan berarti menaklukkan, karena penaklukan itu bersifat ekspansif. Jadi sudah disebutkan. Yang kedua ini juga bimakna dengan makna dalam konstelasi politik global saat ini. Ketika ada kekuasaan yang berusaha melakukan ekspansi, pressure, hegemoni, itu hakikatnya adalah penaklukan, bukan pemenangan. Karena dalam istilah bahasa Jawa itu ada, nanti Bu Nurita tolong dikoreksi, ada istilah menang tanpa ngasorake. Jadi kita menjadi pemenang tapi tanpa harus menistakan. Jadi tanpa harus menaklukkan, menghambakan orang yang kita kalahkan. Nah, kali ini kita akan berbincang santai. Karena kalau orang Jawa itu kan namanya lebaran itu suatu proses lebar, selesai puasanya. Prosesnya dari lebaran itu menuju leburan, melebur dosa. Lebaran, leburan, terus luberan. Setelah dilebur dosanya, meluber rahmatnya. Sehingga saling makan bareng, berbagi makanan bareng. Jadi lebaran, leburan, luberan, baru setelah itu laburan. Gitu. Kita dilabur, dihapus dosa-dosa kita sehingga menjadi Idul Fitri. Nah, itulah prinsip menjadi pemenang tanpa menaklukkan. Nah, sekarang karena ini Pak Ali sedang OTW, beliau ini adalah salah satu sekretaris Jatman, Jamaah Ahlul Thariqah An-Nahdiyah. Jadi itu singkatannya Jaman itu, rada mengandung bahasa Arab itu. Gitu jadi. Nah, nanti beliau akan mengulas dari segi tasawufnya, bagaimana menjadi pemenang yang tidak menaklukkan. Nah, sekarang saya persilakan Mas Indrajit ya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana menjelaskan fenomena yang terjadi di Timur Tengah dalam konstelasi geopolitik untuk menerjemahkan kata menjadi pemenang dan tidak menaklukkan itu seperti apa itu kira-kira? Terima kasih Mas Sastro, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kehormatan bisa diundang di acaranya Mas Sastro dan teman-teman di sini. Awalnya soal topik itu karena tidak ada arahan yang lebih spesifik, saya sempat bingung itu. Pemenang tapi bukan penakluk. Tapi untungnya ada istilah menurut telaah geopolitik. Nah ini.
Jadi untuk menang itu biasanya, nah ini juga saya sebetulnya walaupun nggak mendalami tasawuf seperti Pak Ali, tapi saya juga mencoba menyerap dan mengaspirasi kearifannya. Jadi intinya itu kenapa kemudian geopolitik menjadi subjek yang saya geluti sejak 2008 setelah di jurnalistik hampir 17-18 tahun, itu intinya kenapa geopolitik penting untuk 3 hal. Kenal diri, tahu harga diri. Nah itu pemenang tanpa harus melibatkan aspek eksternalnya. Nah karena itu saya ingin mencoba membuat cerita paralel tentang Indonesia sendiri, Nusantara dan Republik Rakyat Cina yang sejarahnya panjang. Tapi kalau kita bicara kedikdayaan Cina sekarang sebagai salah satu negara adikuasa itu kan dari tahun 49, walaupun itu prosesnya panjang. Jadi saya mulai dari pertama Indonesia dulu dalam kerangka pra kemerdekaan. Apa yang krusial di dalam konteks mencapai kemenangan diri itu tadi. 1619 Jan Pieterszoon Koen merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Jangan melihat dalam konteks sekarang, di era pada waktu itu abad 17, pelabuhan Sunda Kelapa itu masuk kategori 2 tanda kutip pelabuhan abal-abal dalam konteks kecil, tidak diperhitungkan karena Banten itulah yang utama, pelabuhan besar, dan Jawa Barat pun adalah satelit dari negara induk yang namanya Kerajaan Banten itu. Tapi kenapa seorang Jan Pieterszoon Koen justru merebut itu, yang sebetulnya tidak ada aset yang menjanjikan dari sumber daya alam tidak apa, tapi ini tadi salah satu aspek dalam geopolitik yang penting buat kita mengenal jati diri adalah lokasi geografis. Sasaran Belanda bukan Jakarta atau pelabuhan Sunda Kelapa, tapi Banten sebagai daerah penyangga antara Laut Jawa dan Selat Sunda. Merebut itu heartland kalau istilah pakar geopolitik Guilford Mackinder itu daerah jantung heartland itu Banten. Jadi menguasai Laut Jawa it's a matter of time, dia akan menguasai Jawa keseluruhan. Sebaliknya Selat Sunda sebagai sisi sebelahnya itu memudahkan jalur mengakses dan mengendalikan Sumatera dan seluruh luar Jawa. Waktu dia rebut, yang namanya Jan Pieterszoon Koen itu kalau di dalam konteks korporasi sekarang dia tuh CEO cuman. Dari 17 para komisioner atau konsorsium dari yang namanya kita sekarang kenal VOC itu. Suratnya sederhana aja. Dengan menguasai Banten, Bapak tuan-tuan yang terhormat, kita berhasil menemukan titik temu dan titik pusat. Karena dari situlah seluruh keberhasilan ini adalah untuk tuan-tuan semua. Ini konteks ketika korporasi yang di belakang unsur penjajahan Belanda di Indonesia itu, mulai dari Maluku sampai sekarang itu di arah yang namanya Banten tadi, melalui itu tokoh itu tadi. Nah, apa yang penting dari konteks ini? Keberhasilan mereka begitu Banten dikuasai, baru kemudian kenapa itu jadi penting? Karena melalui Sunda Kelapa itu dia bisa memblokade maritim dari Banten. Begitu itu di blokade kayak sekarang misalnya di Laut Hitam atau di Hormuz, nah itu langsung lumpuh. Nah setelah militernya lumpuh Banten, baru serangan militer baru dikuasai. Nah itu ketika sudah mulai Sultan Ageng Tirtayasa melemah, apalagi terus beliau gugur digantikan Sultan Haji. Nah mulai pelemahan bukan hanya di deklinasi terutama di militer. Baru benar-benar, dan itu yang kemudian fondasi dari 3 abad atau 350 tahun penjajahan Belanda. Nah sekarang persoalannya apa di situ? Ternyata awal fondasi penjajahan itu bukan di militer, tapi soft power. Jadi pendekatan near militer. Apa yang menjadi penyebab utama? Raja-raja Nusantara abai geopolitik. Dia tidak mengenali kekuatan dirinya maupun titik lemahnya, sehingga dengan mudah
Jan Pieterson Koen ternyata lebih punya peta geopolitik di dalam melihat titik lemah untuk menguasai Banten yang merupakan sumbu dari kekuatan kekerajaan di Jawa Barat itu tadi untuk masuk pintu gerbang menuju ke penguasaan Pulau Jawa. Nah itu satu. Sementara saya tinggalkan dulu persoalan di konteks Indonesia. Sekarang Cina. Waktu Deng Xiaoping meninggal kan digantikan oleh Deng Xiaoping. Betul ya, tokoh utama yang nggak kalah wibawa maupun karismatiknya seperti Mao Zedong. Tapi pendekatan beliau lain, tidak doktriner, ideologis tetap, tapi imajinatif. Salah satu perintah harian dari Deng Xiaoping apa? Kaji, analisis, apa kelemahan-kelemahan para pendahulu kita, mulai yang terdekat ya, berarti Mao Zedong termasuk kan, tanpa harus dihujat atau dikecam, tapi juga ke belakang. Nah ini karena semua ada perintah harian gini, serius kajian analisis. Nah yang menarik apa? Hampir sama kayak konteks tadi Indonesia dicaplok Sunda Kelapa, tapi itu menjadi titik kobaran api dari penjajahan menguasai Jawa dan di luar Jawa. Yang membuat heran dari temuan itu apa? Dalam konteks di Cina ini ya, gila ya. Hanya menguasai 11 pelabuhan, Cina daratan bisa dikuasai tanpa menghadirkan kekuatan militer secara fisik seperti misalnya Belanda atau Jepang di Indonesia. Cukup mencekek mainland China dari 11 pelabuhan. Salah satunya ya yang kemudian kita lihat Hong Kong, Shanghai, itu kan pesisir ya, daerah-daerah Cina Selatan. Oh jadi ini. Jadi lagi-lagi ada Jan Pieterson Koen cuma dari Inggris yang bisa membaca itu tadi. Ini yang membentang dari Xinjiang via utara ke Eropa, itu kan berarti Xinjiang perbatasan Rusia Cina, Asia Selatan, Asia Tengah, masuk Afrika, belah baru ke Eropa. Kalau yang selatan, yang jalur lintasan termasuk yang kita dan negara-negara ASEAN ini, yang itu juga. Jadi ada dua versi, utara dan versi selatan. Cuman dalam konteks Inggris pada waktu itu kan niatnya penjajahan, kayak seperti juga Pieterson Koen. Dia melihatnya beda. Oke, kalau begitu cukup kita kuasai 11 pelabuhan ini, tapi kita kuasai semua itu karena ini yang menjadi titik jalur sutra. Jadi walaupun konteks jalur sutra belum ada istilah, tapi jalan berpikirnya ini dia melihat gambaran itu yang kita sekarang kenal sebagai jalur sutra maritim. Yang dijabarkan kalau Cina sekarang kan OBOR dan BRI itu ya, One Belt One Road, Belt Road Initiative. Nah ini satu yang harus menarik di dalam konteks membaca. Oh jadi Inggris lebih paham juga geopolitik dibanding waktu itu kan masih Kaisar Manchukuo ya, sebelum keruntuhannya tahun berapa 1911 ketika Sun Yat-sen ambil alih baru jadi republik. Nah tapi ini kalau kita lihat di era Mao Zedong tidak kepikiran ke situ karena sibuk ideologisasi, doktrinasi jadi. Nah Deng Xiaoping mulai menata itu. Dan yang kedua, nah ini kembali kalau misalnya jatuh diri, mungkin kita bukan meniru ya, tapi perlu menginspirasi. Karena ini konteksnya menang tanpa tadi menaklukkan tadi. Pada waktu itu, Deng Xiaoping menempatkan visi nasional yang kita sudah gairah ya, memodernisasikan masyarakat sosialis berwatak Cina. Ini menarik, frase ini. Memodernisasikan masyarakat berarti bukan mundur ke belakang, maju ya. Tapi maju ke depan, berpikir ke depan, tapi berwatak Cina. Nah, berarti dari sini sudah jelas. Pertama sejarah tidak diabaikan, tradisi penting, tapi harus dalam konteks sebagai orang modern yang tidak seperti mengekor ke barat begitu saja. Nah, itu yang kemudian pertama. Kedua, memodernisasi masyarakat sosialis berwatak Cina. Jadi sosialisme iman perjuangan tetap, tapi berwatak Cina berarti dia tidak doktriner, tidak mutlak-mutlakan atau absolut, apalagi mengacu pada Marxisme ortodoks. Jadi menyesuaikan ada keyakinan bahwa sosialisme dalam arti kebersamaan, kekeluargaan, kolektivisme itu juga natur dan kultur atau kodrat geopolitik dari
Cina sendiri. Nah itu menjadi dasar kemudian visi. Nah sekarang programnya ini menarik Mas Sastro. 4 program modernisasi tidak ada satu kosakata yang namanya ekonomi. Beda waktu Pak Harto ya, begitu Bung Karno runtuh karena memandang bahwa yang menjadi penyebab keterpurukan bangsa itu adalah politik, maka kontra ini skemanya atau antitesanya adalah pembangunan ekonomi. Nah, tapi akhirnya kan masyarakat kita jadi materialistik dalam melihat segala bidang, yang lebih parah lagi kemudian tidak ada kreativitas dan inovasi, tidak ada terobosan dan apa-apa melihatnya dalam konteks, dan akhirnya Pak Harto pun runtuh justru oleh ekonomi gitu. Nah itu satu. Deng Xiaoping tidak, dia mengembangkan 4 modernisasi itu. Pertama pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan militer. Ini 4 ini menjadi satu konsep yang terintegrasi sebagai strategi kebudayaan, mencinakan kembali komunis. Nah itu yang tapi iman perjuangannya tadi, walaupun mencinakan kembali tidak komunis, dia sosialisme tetap melekat sebagai iman perjuangan dalam kerangka yang lebih tepat. Nah implikasinya ini apa sebagai strategi kebudayaan, Mas Sastro dan teman-teman sekalian? Itu justru menginspirasi sumber daya manusia yang KIK, kreatif, inovatif, baru kritis. Jadi itu yang kemudian kita kembangkan. Ekonomi sekarang Cina kalau nggak salah devisa negaranya itu 3.000 triliun US dollar. Itu buah, bukan induk, bukan menjadi skema dasarnya. Itu justru buahnya sekarang. Nah, kalau tadi Mas Sastro bertanya, loh gimana kondisi sekarang termasuk serangan Amerika Israel ke Iran. Itu adalah dampak dari ketidakpahaman Barat bahwa untuk menang itu memang nggak bisa menaklukkan, dan itu yang mereka terancam. Kenapa? Cina tanpa sadar atau tidak mengimbangi Barat, terutama Amerika dan Uni Eropa itu dengan konsep disruption, bukan revolusi, bukan meruntuhkan atau menandingi sistem baru geohegemoni sekarang dengan tatanan baru secara revolusioner atau frontal, tapi disruption. Jadi sistemnya tidak di ini, tapi kekuatan dari program 4 modernisasi itu menciptakan satu kondisi Cina itu menjadi pertama gangguan, pada perkembangannya goncangan, dan pada akhirnya Barat menyadari ini tetap aja potensi ancaman, tapi sudah terlambat dan caranya tidak militer. Sekarang kalau kita lihat kembali pemenang tanpa penaklukan, Cina itu melakukannya tidak dengan konsep penaklukan. Obor, BRI yang memandang itu sebagai ancaman kan ya memang kelompok mapan yang tadinya sudah menanamkan skema Washington Consensus yang pada dasarnya yang terutama di awal 80-an ya, menjadi dasarnya sistem ekonomi neoliberalisme. Nah itu yang saya kira menjadi dasar Cina. Success story sekarang ini adalah keberhasilan kenal diri, tahu harga diri tadi. Nah itu yang boleh. Nah gimana sekarang Indonesia untuk mencoba menutup guliran pertama dari pandangan saya ini. Problem kita dari dulu adalah justru di situ, Mas Sastro. Tidak ada satu, memang ada keinginan, ada satu visi, kita harus kembali ke jati diri. Tapi problemnya adalah kita tidak menciptakan perangkat strategisnya, apalagi aplikasinya di dalam menjabarkan jati diri bangsa itu tadi. Karena apa? Sebetulnya waktu Bung Karno membuka gubernur di Lemhanas 64 awal berdiri sudah menawarkan, tapi kan masih dalam kerangka umum ya, yaitu jadikan geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional, bukan pertahanan ya, ketahanan nasional, national resilient, bukan national defense. Nah pada waktu itu kalau tidak terinterupsi terus kejadian 65 itu bisa menjadi dasar Lemhanas itu kayak pesantren skala nasional, kawah Candra di Muka, munculnya profil-profil kepemimpinan nasional dari berbagai bidang yang sesuai mengikuti passion dan talenta dari masing-masing, tapi disatukan oleh visi nasional. Nah itu belum keburu terbangun. Nah di era Pak Harto, Lemhanas itu sayangnya kemudian menjadi tempat
hiburan, hadiah hiburan buat pejabat-pejabat yang harus tidak disingkirkan, tapi tidak terlalu mengancam banget. Nah, dikasih hiburan gubernur Lemhanas ini apa. Jadi akhirnya ilmunya Soekarno itu terhijab di dalam pengertian geopolitik tadi, yang dikembangkan hanya geostrateginya. Padahal geostrategi itu kan implementasi dari geopolitik. Nah, untuk itu saya mengakhiri, lalu geopolitik itu konkretnya gimana yang harus dikembangkan. Mungkin ini bisa menjadi bahan perbincangan bareng-bareng ya. Pertama, pemetaan pemetaan lokasi geografis. Tadi udah selintas ya, betapa pentingnya penjajah lebih paham dari kita, fatal akibatnya kan gitu. Kayak Cina juga sama pada waktu di era kekaisaran. Kedua, pemetaan sumber daya alam pasti itu ya. Sebab kejadian misalnya di Sampang Madura waktu Sunisiah 2011, itu orang kan sibuk kepada Sunisiahnya itu sendiri sebagai isu hak asasi manusia. Nah, terlalu melihat ke eksternal, lupa kalau di dunia jurnalistik itu kan 5W1H itu seringkali tekanannya di why kan. Kenapa ini baru diungkap. Tapi kadang-kadang where itu penting. Kenapa di Sampang tumben-tumbenan gitu kan? Ada apa? Dalam riset saya di buku, bukan yang terbaru yang neokolonialis AS, tapi di perang asimetris dan skema penjajahan gaya baru, ada data menarik. Jadi per hari di Sampang daerah Tawuran itu bisa berproduksi 14.000 barel minyak per hari. Dengan perolehan dolar pada waktu itu 1,4 juta US dollar per hari. Kalau sekarang dengan hitungan ini pasti udah naik, tapi acuan saya waktu itu waktu konflik itu. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, ini kalau di dalam pola perang asimetris, ya ini betapa pentingnya geopolitik ya. Orang tidak ngeh semua, dalam pola perang asimetris ada yang namanya ITS, tebar isu. Kalau isunya berhasil direspon, memancing, muncul langkah kedua. Kembangkan itu jadi gerakan berbasis tema. Nah, isunya apa? Ya Sunisia pasti kan. Temanya apa? Berkembang ke arah relokasi warga setempat dari daerah konflik. Nah, terkondisi dua-duanya. Skema sesungguhnya apa? Waktu itu paralel dengan kejadian itu lagi berebut, ibaratnya ya, berebut tentang subkontraktor asing di wilayah Madura Barat terkait minyak itu. Apa yang di situ terjadi? Berebut subkontraktor itu Santos Brasil, Eni Itali, ini semua perusahaan minyak skala global ini. Terus ConocoPhillips juga ini jaringan Rockefeller, dan dua Cina, Petro China dan Sinopec. Ini memang karena level kabupaten dia ininya di subkontraktor. Artinya apa? Skema sesungguhnya ini. Kenapa kemudian relokasi di Tepek Tema itu terjadi? Karena itu kemudian mengkondisikan situasi itu jadi daerah tertutup dan eksklusif. Maka pertautan istilahnya kong kali kong antara TNI Polri setempat, lalu juragan-juragan minyak yang notabene bukan importer tapi broker sebetulnya, sama elemen kalangan-kalangan di masyarakat, kong kali kong publik tidak dalam posisi mengawasi. Akhirnya apa? Kolonisasi terjadi tanpa peluru satupun meletus. Ini baru bicara di tingkat lokal ya. Di Lampung, Mesuji itu sama, cuman bukan minyak tapi emas. Sama isunya. Kalau ini bukan agama, kesukuan. Bali pendatang, warga setempat. Kedua, tema relokasi juga. Akhirnya pengembangan ke skema. Nah, ini betapa kalau kita nggak paham geopolitik, kalau di Lemhanas itu kan ada dua kembangan ya. Kondisi sosial geografis itu yang kita kenal Ipolexosbud Hankam. Tapi yang dalam arti kondisi alamiah geografis itu adalah geografi kependudukan, lalu geografi itu sendiri dan sumber daya alam. Berarti dalam konteks Sampang dan Mesuji apa yang terjadi? Aspek sosbud dari Ipolexosbud tadi menghantam aspek geografis dan sumber daya alam gitu. Nah, itu kita karena buta.
pandangan geopolitik tadi. Nah, inilah saya kira pertama itu tadi ya. Jadi pemetaan lokasi geografis, pemetaan sumber daya alam. Nah, yang gak kalah penting pemetaan sumber daya manusia. Keterkaitan antara watak kolektif masyarakat dengan kondisi fisik lingkungannya. Apa yang saya maksud dengan kondisi fisik lingkungan? Ini daerah pedalaman pertanian kayak Jawa Tengah apa bukan? Itu wataknya juga lain, slow ya kan, easy going, ya, nyantai, sabar, santai aja bos. Itu gaya-gaya apa? Tapi maritim lain, dinamis, berani berisiko, ingin hal-hal baru. Nah, pegunungan kombinasi dari itu tadi, karena daerah gunung keras tapi juga kontemplatif, tapi juga kadang-kadang pemberani ya, bahkan nekat gitu. Nah ini kembangan yang kemudian betapa penting terkait kondisi fisik lingkungan dan masyarakat kolektif, wataknya. Nah ini karena tidak pernah jadi masukan, kebijakan-kebijakan strategis di ekonomi politik dan segala macam tadi termasuk di IPTEK sekarang tidak berbasis kepada karakteristik geografis daerahnya masing-masing. Nah ini yang pertama harus dikembangkan. Nah yang nggak kalah penting tentang kepekaan itu tadi soal bahasa, lambang, ya kan, pengertian sejarahnya, yang intinya mengawin-mawinkan antara ilmu sosial, sejarah dan geografi dalam satu hubungan yang satu tarikan nafas. Nah ini yang saya kira hasil penting yang mungkin dengan berangkat dari geopolitik sebagai ilmunya pertahanan itu bisa mengembangkan kepada jati diri bangsa dalam konteks itu tadi, menang pada diri sendiri itu dalam pengertian harus ada perangkat strategisnya dan cara aplikasinya gitu. Nah Cina bukan berarti kita harus niru ya, tapi Jepang juga sebetulnya dalam jauh-jauh sama. Nah cuman yang paling kontemporer kan Cina, tapi yang penting mengilhami, tapi melalui kita cara sendiri. Nah salah satu aspek Cina yang menurut saya berhasil bukan persoalan di sosialisme atau ini ya, atau tradisi atau modernitas, dia bisa menciptakan modernitas Cina tanpa skema Barat. Nah itu yang menakutkan. Jadi apa yang terjadi sekarang implikasinya ke serangan ke Iran segala macam itu di bawah sadarnya kolektif Barat itu karena khawatir kalau ada yang maju tapi tidak mengikuti skema dia. Nah itu. Saya kira itu sudah sebagai tingkat pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dua kata kunci menurut saya. Yang pertama menjadi modern tanpa harus menjadi barat. Nah, itu dalam kaidah fikih namanya khud masofa wadak makadar. Ambil yang jernih, buang yang kotor. Gitu. Kita boleh mengambil dari manapun, termasuk dari barat, tetapi harus diambil yang jenisnya. Kita bisa menjadi modern tanpa harus menjadi barat. Kita bisa menjadi modern dengan mengeksplorasi, mengembangkan khazanah tradisi, kesejarahan dan konstruksi sosial, geografis, kultural kita. Itu. Dan itulah inti dari pemahaman terhadap geografis. Agak panjang dikit kalau saya sarahin. Karena Mbah Hasyim Asy'ari dulu bisa memberikan saran kepada Bung Karno dan para aktivis gerakan itu setelah beliau melakukan diskusi di Saudi bersama teman-temannya, yang inti diskusinya itu adalah pembacaan terhadap situasi geopolitik yang sedang terjadi pada saat itu. Nah ini betapa pentingnya geopolitik sehingga dia bisa menciptakan seorang pemenang tanpa menjadi penakluk gitu. Itu yang pertama kata kuncinya. Yang kedua, sejarah menjadi faktor penting sebagai vaksin kultural yang bisa meningkatkan imunitas kultural kita. Sejarah di sini dipahami sebagai satu rute peradaban, dua sebagai source of knowledge, tiga sebagai referensi hidup. Gitu, bukan sekedar peristiwa masa lalu. Gitu. Cina bisa menjadi hebat ketika menggali faktor kesejarahannya, kemudian menjadi sumber inspirasi untuk dilakukan proses rekonstruksi kebudayaan. Gitu. Sehingga dia menggunakan bahasa saya ini Mas Indrajit, andoktrinasi doktrin. Jadi penanaman doktrin tidak dengan cara doktriner, gitu loh, andoktrinasi doktrin. Oke, itu dua kata kunci yang menurut saya untuk menjadi pemenang tanpa harus menjadi penakluk dalam perspektif geografi yang sekarang. Karena apa yang dilakukan Barat
Amerika itu sebetulnya adalah spirit penaklukan, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi, penundukan, serta hegemoni terhadap bangsa lain. Tapi kalau menjadi pemenang, enggak, dia akan welas asih, kemudian happy bareng gitu. Itu tadi menang tanpa ngasorake gitu. Itu dari perspektif geopolitik. Sudah hadir di tengah kita Romo